Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori permintaan Islami. Pengertian permintaan. Permintaan secara umum adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Permintaan ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang atau raghbah fi al-syai. Faktor yang mempengaruhi permintaan: keinginan atau selera masyarakat, atau disebut dengan raghbah. Artinya, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Jumlah para peminat atau tulab. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak jumlah para peminat terhadap suatu barang tersebut. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga tinggi. Cara pembayaran yang dilakukan, tunai atau angsuran. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka permintaan barang tersebut juga tinggi. Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka besar permintaan pun juga meningkat. Kualitas pembeli atau al-mu'awid. Artinya, semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka kualitas masyarakat untuk membeli suatu barang akan naik. Selanjutnya, perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya berfokus pada tujuan keuntungan dan materi. Kurva permintaan barang halal. Berikut kurvanya. Penjelasannya, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, didapatkan kemiringan kurva permintaan yang negatif untuk barang halal, sebagaimana lazimnya kurva permintaan yang dipelajari dalam ekonomi konvensional. Adapun kurva permintaan barang halal haram. Berikut penjelasannya. Optimal solution untuk komoditas halal dan haram berada pada titik di mana barang haram yang dikonsumsi berada pada level 0. Hal ini senada dengan perintah Islam tentang pelarangan untuk mencampur adukan barang haram dan barang halal. Keadaan darurat tidak optimal. Penjelasannya, dalam pilihan barang halal haram, optimal solution selalu terjadi corner solution, yaitu mengonsumsi barang halal seluruhnya. Maka setiap keadaan darurat, yaitu keadaan yang terpaksa, harus mengonsumsi barang haram, pastilah bukan corner solution, dan oleh karenanya pasti bukan optimal solution. Keadaan darurat selalu bukan keadaan optimal. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Berikut kurvanya. Permintaan barang haram Y merupakan permainan fungsi dari harga Y. Sebuah kurva adalah kumpulan dari titik-titik atau garis yang menghubungkan antara untuk setiap keadaan darurat yang muncul. Misalnya keadaan darurat seperti kisah jatuhnya pesawat terbang. Maka permintaan akan daging bangkai kepada manusia hanya berlaku dalam keadaan darurat itu saja. Tidak dapat dikatakan bahwa bila telah 5 hari tidak makan, maka permintaan akan daging bangkai manusia sejumlah 1 kg. Sedangkan bila 4 hari tidak makan, maka permintaan sejumlah 3/4 kg.
Kita pun tidak bisa mengatakan bahwa bila 7 hari tidak makan, maka permintaan daging bangkai manusia sejumlah 1,5 kilogram. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis sebagai Y sama dengan C plus F, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan. Konsumsi intertemporal memiliki grafik. Yang pertama adalah sebagai berikut. Artinya, semakin besar konsumsi pada periode pertama C1 akan semakin kecil sesinya S1 dan konsumsi di periode kedua C2. Apabila tidak ada perubahan konsumsi dan tidak ada peminjaman atau bunga dan keuntungan investasi baik periode 1 maupun periode 2. Jadi, jumlah konsumsi yang terjadi pada periode 1 adalah C1 sama dengan M1 dan periode 2 adalah C2 sama dengan M2. Namun, apabila ada pinjaman yang dilakukan pada periode 1 dan pinjaman tersebut digunakan untuk menambah konsumsi C1, maka jumlah barang yang dikonsumsi pada periode C1 sama dengan M1 plus alfa dalam kurung M2 dikurangi C2. Berikut adalah grafik dari konsumsi intertemporal yang kedua. Artinya, besarnya konsumsi juga dipengaruhi oleh posisi konsumen. Apakah mengeluarkan pengeluaran yang berbeda di antara periode atau tidak? Pada prinsipnya, perilaku konsumen di mana terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, lender, di mana jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Yang kedua, borrower, di mana jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiga, Polonius point, di mana jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan. Bagian ini merujuk pada Monserrat yang berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal ini dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. 2. Zakat hukumnya wajib. Yang ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Yang keempat, mudharabah wujud dalam perekonomian. Yang kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Dalam konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi Y sama dengan C plus infak plus S, kemudian disederhanakan menjadi Y sama dengan Fs plus S. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.